Kisah selalu ada hikmah, luar biasa ya, ini ada ilmunya loh dan jadi manfaat banget bagi manusia banyak luar biasa. Kita ngobrol langsung dengan narasumber kita ya, kita tanya-tanya lagi. Jadi tadi belum kejawab tuh, sehari berapa ton? Pada pengen tahu katanya. Rata-rata aja, Iya, ya. gambaran kasar. Jadi untuk sampahnya yang kita kelola satu set yang ada di Bogor itu 60-an ton per hari. Puluhan ton. Mungkin total ya sama yang di Banyumas sama yang di Tangerang ya sekitar 100-an kurang lebih. Tapi kan itu karena ya kadang sampah itu ya dia basah sih ya, jadi berat kan. Iya. Dan setelah akhirnya dimakanin maggot ya udah habis. Iya. Hilang semua. Dan menariknya, beliau juga akhirnya jadi konten kreator. Dan uniknya, dulu katanya kuliahnya malah politik. Betul. Terus sekarang akhirnya ngambil jalan yang ini, dan ini udah ditekunin banget ya, udah berapa tahun kan. Akhirnya yang tadi cuma lembaga swadaya, swadaya masyarakat, sampai sekarang benar-benar full time di bisnis ini berarti ya. Iya. Gimana respon keluarga? Kalau keluarga sebenarnya orang tua terutama ya itu support ya. Karena kebetulan kakak saya juga ikut intens di situ. Di bidang ini juga nih, ya, satu perusahaan malah. Iya. Ya merintis bareng gitu lah saya sama kakak saya. Terus bapak saya juga kadang ikut gitu. Jadi kalau orang tua sendiri support. Cuma ya banyak juga yang apa ya mungkin menganggap remeh ya. Terus apalagi dulu saya 2018 itu baru lulus kuliah. Oke. Saya baru lulus kuliah. Yang lain mah mungkin kerja kantoran pakai dasi di kantor adem. Ini malah ya Allah. Iya. Itu saya baru lulus kuliah waktu. Nah sekarang gimana nih respon teman-teman yang ngelihat wah ternyata sudah sebesar ini, udah masuk TV malah sekarang. Gimana mereka ada pernah kontak lagi nggak kayak gimana? Iya, banyak. 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 Pengen ikut malah. Iya. Ya nyari loker lah segala macam. Loker. Ada yang ya pengen main banyak. Dan kalau sekarang ternyata karyawannya sudah ada berapa? Segar? Kalau kita sekitar 50. Sudah 50, sudah membawahi 50 orang. Masya Allah. Jadi rezeki bagi mereka. Ini keren banget. Minta diedukasi ya, yang biasa disampaikan kepada masyarakat nih. Supaya ya minimal nggak buang sampah sembarangan. Tadi juga untuk supaya difilter dari hulunya. Minta disampaikan kepada masyarakat, silakan yang menonton. Oke, pertama buat semua ya yang pengen berkontribusi ke lingkungan, mulai aja dulu, mulai dari yang kecil. Karena saya juga dulu awal mulai dari yang kecil ya. Jangan sepelekan yang kecil. Justru saya lebih apresiasi yang kecil tapi ada actionnya daripada yang muluk-muluk ya tapi nggak ada actionnya. Terus yang kedua, jika semakin sering kamu buang sampah itu kalau menurut saya sih sama aja kita meracuni generasi berikutnya. Itu sama aja kita meracuni anak cucu kita sebenarnya kalau kita buang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan deh. Sebijak mungkin ya, jangan boros, jangan malah ya kita kan banyak nggak habis, dikit nggak doyan buang. Di saat orang yang juga saudara-saudara kita kelaparan, Masya Allah. Maka Masya Allah, kita teringat bahwa tujuan kita diciptakan di dunia itu salah satunya sebagai khalifah di muka bumi. Ya, Ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai penggantinya Allah di muka bumi. Dan ternyata ada dua lagi tujuan awal. Yang itu pertama untuk beribadah, khalifah itu. Yang kedua untuk di surat 11 surat Hud ayat 61. Wasta'amarakum fiha, memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Maka di saat yang lain sibuk dengan akhirnya berbuat kerusakan, jadi limbah dan segala macam demi kekayaan, demi perutnya sendiri. Masya Allah, ini ada orang-orang seperti beliau dan kawan-kawan yang Masya Allah malah mengurusin limbah itu sampai jadi kebaikan, hilang, jadi pakan ternak, ada yang mungkin juga jadi pupuk, jadi apapun itu. Tapi akhirnya jadi terkendali, sehingga kita masih bisa tinggal di bumi yang cantik ini, yang indah ini. Maka nggak bisa sendirian, kita harus bantu. Karena kita juga sama-sama manusia, tugas kita dari Allahnya sama. Maka yuk, ini dengan niatnya untuk sekedar peduli lingkungan, atau yang akhirnya sekedar nggak suka dengan
kotor, jorok, tapi bisa jadi pahala yang luar biasa setelah akhirnya Allah udah ridho. Lihat, bahkan jadi rezeki juga yang luar biasa. Maka untuk itu makasih banyak Mas Tegar ilmunya, nasihatnya. Mudah-mudahan yang nonton juga terinspirasi, pemirsa semuanya. Kalau pengen hikmah lagi selanjutnya sebanyak-banyaknya, maka selalu aja tonton di acara Sah. Selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.